Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan laporan praktikum kimia tentang korosi pada paku. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, korosi atau karat sangat merugikan. Kerugian yang ditimbulkan korosi mencapai sekitar 13,5 triliun rupiah per tahun. Kerugian yang dapat ditimbulkan oleh korosi tidak hanya biaya langsung, seperti pergantian peralatan industri, perawatan jembatan, konstruksi, dan sebagainya, tetapi juga biaya tidak langsung, seperti terganggunya proses produksi dalam industri, serta kelancaran transportasi yang umumnya lebih besar dibandingkan biaya langsung. Korosi dapat kita jumpai terjadi pada berbagai jenis logam, bangunan-bangunan maupun peralatan elektronik yang memakai komponen logam seperti seng, tembaga, besi baja, dan sebagainya, semuanya dapat terserang oleh korosi. Selain pada perkakas logam ukuran besar, korosi ternyata juga mampu menyerang logam pada komponen-komponen lainnya peralatan elektronik, mulai dari jam digital hingga komputer, serta peralatan canggih lainnya yang digunakan untuk berbagai aktivitas manusia, baik dalam kegiatan industri maupun di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, cara pencegahan dari korosi sangat diperlukan untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan oleh korosi. Tujuan praktikum. Pertama, mengetahui paku pada gelas manakah yang berkarat. Kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan besi berkarat. Manfaat praktikum. Bagi yang melakukan praktikum, dapat memberi pengalaman sekaligus pengetahuan tentang korosi. Sedangkan bagi penonton, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang korosi. Selanjutnya adalah dasar teori. Dasar teori yang pertama yaitu pengertian korosi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Korosi dapat juga diartikan sebagai serangan yang merusak logam, karena logam bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Ada definisi lain yang mengatakan bahwa korosi adalah kebalikan dari proses ekstraksi logam dari biji mineralnya. Dasar teori yang kedua yaitu faktor dan penyebab korosi. Faktor dan penyebab korosi yang pertama adalah air dan kelembaban udara. Dilihat dari reaksi yang terjadi pada proses korosi, air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Faktor dan penyebab korosi yang kedua adalah elektrolit. Elektrolit, baik berupa asam atau garam, merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Faktor dan penyebab korosi yang ketiga adalah permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan juga katode. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi, sebab kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anode dan juga katode sulit untuk terbentuk. Faktor dan penyebab korosi yang keempat adalah terbentuknya sel elektrokimia. Jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya rendah, sedangkan logam yang potensialnya tinggi justru lebih awet. Dasar teori selanjutnya adalah cara mengatasi korosi. Beberapa cara mengatasi korosi antara lain: yang pertama, pengecatan; kedua, pelumuran dengan oli atau gemuk; ketiga, pembalutan dengan plastik; 4, tin plating; 5, pengorbanan anode; 6, galvanisasi atau melapisi dengan seng; dan yang ketujuh adalah mengontrol kelembaban udara.
Adapun alat dan bahan praktikum yang digunakan dalam praktikum ini adalah 5 buah gelas plastik beserta tutupnya, 5 buah paku, air garam, air biasa, air asam, air sabun, dan juga minyak goreng. Sedangkan langkah praktikumnya adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan 5 buah gelas plastik yang telah dibersihkan. Kedua, beri identitas pada setiap gelas plastik. 3. Isi 1 buah paku ke dalam masing-masing gelas yang telah disiapkan. Setelah itu, masukkan larutan yang telah ditentukan dalam setiap gelas. Keempat, tutup gelas plastik hingga udara tidak masuk. Kelima, simpan di tempat yang aman. Dan yang terakhir adalah amati perubahan paku selama 7 hari. Dari percobaan yang sudah kita lakukan, kita dapatkan hasil yaitu pada larutan air garam pada hari pertama belum menunjukkan perubahan. Hari kedua mulai tampak kecoklatan dan air yang menguning. Hari ketiga dan keempat sama seperti hari yang kedua, tapi warna kecoklatan dan air yang menguning semakin jelas terlihat. Hari kelima, paku sudah berkarat. Hari keenam, karat pada paku makin bertambah. Hari ketujuh, kawat pada paku makin bertambah dari hari keenam. Larutan kedua yaitu air sabun. Pada hari pertama sampai kelima belum terjadi perubahan. Hari keenam menunjukkan adanya perubahan yaitu terdapat samar-samar paku berubah kehitaman. Hari ketujuh paku mulai tampak kehitaman yang sudah semakin jelas. Larutan ketiga yaitu air biasa. Pada hari pertama belum adanya perubahan. Hari kedua sampai keempat mulai tampak kecoklatan pada paku dan terus bertambah hari demi harinya. Hari kelima sampai ketujuh, paku sudah berkarat dan air yang menguning. Namun pada hari ketujuh, karat pada paku semakin bertambah dari hari sebelumnya. Larutan selanjutnya yaitu air asam. Pada hari pertama sampai kedua, belum adanya perubahan. Hari ketiga, terdapat gelembung-gelembung di sekitar paku. Hari keempat, paku mulai menunjukkan perubahan yaitu terdapat samar-samar berubah agak kehitaman. Hari kelima, paku mulai menghitam. Hari keenam, paku lebih menghitam daripada hari kelima. Hari ketujuh, mulai muncul sedikit karat pada paku. Dan yang terakhir yaitu pada minyak goreng. Pada hari pertama sampai hari ketujuh tidak menunjukkan adanya perubahan sama sekali. Bahasan. Korosi atau perkaratan adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Terjadinya korosi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti air dan kelembapan, elektrolit, permukaan logam yang tidak rata, dan terbentuknya sel elektrokimia. Pada praktikum ini, kita memberikan 5 perlakuan berbeda pada paku, yaitu diberi air biasa, air garam, air asam, air sabun, dan minyak goreng. Setelah diamati selama 7 hari, diperoleh hasil sebagai berikut. Pertama, paku pada gelas yang diberi air biasa muncul karat. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa air merupakan salah satu penyebab munculnya karat. Kedua, pada paku yang diberi air garam, pada hari kedua sudah muncul korosi yang ditunjukkan dengan berubahnya secara perlahan paku menjadi lebih kehitaman dan air yang menguning. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa garam dapat mempercepat terjadinya korosi. Ketiga, asam merupakan elektrolit yang membantu mempercepat terjadinya korosi. Namun, pada praktikum ini kami menggunakan asam cuka sebagai perlakuan terhadap paku, di mana asam cuka termasuk elektrolit lemah, sehingga korosi atau perkaratan pada paku terjadi secara lambat. 4. Paku pada air sabun hanya memiliki sedikit karat, karena sabun memiliki sifat basa bukan asam, sehingga dapat menghambat terjadinya perkaratan. Kelima, paku pada minyak goreng tidak mengalami korosi, karena minyak goreng tidak mengandung oksigen dan tidak dapat berikatan dengan oksigen di udara, sehingga paku dalam keadaan bebas oksigen dan tidak dapat mengalami perkaratan. Kesimpulan, dari hasil praktikum tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, paku hanya berkarat pada air garam, air sabun, air biasa, dan air asam, sedangkan paku pada minyak goreng tidak terjadi perkaratan. Yang kedua, kecepatan dan jumlah korosi didukung oleh berbagai faktor seperti air, kelembaban udara, elektrolit, dan waktu perendaman. Yang ketiga, korosi dapat dicegah dengan melapisi dengan bahan anti korosi. Yang terakhir, korosi pada logam besi disebabkan karena adanya oksigen dan air.
Sekian hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.